kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah perjumpaan bahwa beberapa kali atau beberapa saat dalam kehidupan kita seringkali mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami perjumpaan-perjumpaan. Dan beberapa kali perjumpaan-perjumpaan itu mengubahkan banyak hal dalam hidup kita. Mengubahkan keputusan kita, mengubah masa depan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu pula dengan saya. Ketika saya berjumpa dengan Bapak Pendeta Yan Wawuruntu beberapa tahun yang lalu dan perjumpaan itu mengubahkan hidup saya. Ketika saya berjumpa dengan istri saya pada tahun 2000 pun itu mengubahkan hidup saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali perjumpaan-perjumpaan kita dengan pribadi-pribadi lain mengubahkan hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana seorang yang sangat luar biasa berjumpa dengan Tuhan dan kemudian kehidupannya diubahkan. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, kita membaca ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, ia sekarang berdoa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa ini, ayat yang kita bahas ini adalah sebuah ayat yang menceritakan sebuah perubahan yang begitu drastis. Sebuah perubahan yang sungguh luar biasa ketika Paulus hendak dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Damsyik dan dengan tujuan untuk menangkap orang-orang percaya di Damsyik dan kemudian menganiaya mereka. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanannya dari Yerusalem menuju ke Damsyik, kemudian tahu-tahu Paulus berjumpa dengan Tuhan di sana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjumpaan itu mengubahkan di dalam kehidupan Paulus. Dari orang yang begitu jahat menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dari seorang penganiaya jemaat, kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini khotbah saya berikan judul perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, maka saya mau ajak saudara ke bagian jauh ke belakang dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Karena semua perjumpaan dengan Tuhan diawali ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, kemudian manusia ditempatkan di Taman Eden, dan kemudian ada sebuah hubungan yang begitu indah antara Tuhan dengan manusia. Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa, semua keperluan dan semua kebutuhan yang diperlukan oleh mereka, Tuhan cukupkan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang merusak perjumpaan itu. Ada sebuah peristiwa yang pada akhirnya membuat hubungan antara Adam dan Hawa menjadi putus. Tuhan berkata kepada mereka, Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini, tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ungkapan kata mati ini sudah berulang-ulang saya jelaskan di gereja ini. Kata mati ini memiliki arti bukan hanya kematian secara jasmani. Karena faktanya pada waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, secara jasmani Adam dan Hawa tidak langsung mati, tetapi berangsur-angsur pada akhirnya Adam mati. Tetapi yang pasti adalah ketika mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kemudian hubungan antara Adam dan Hawa rusak, putus hubungannya. Jadi Anda lihat saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dosa pada akhirnya merusak segalanya.
Dosa bukan hanya merusak hubungan antara Adam dan Hawa. Dosa bukan hanya merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tapi dosa merusak seluruh alam raya ini. Dosa bukan hanya merusak hubungan antar manusia, hubungan antar Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu menjadi kacau. Dan saudara, dosa ini pada akhirnya terus meresap, terus diturunkan kepada anak-anak dari Adam dan Hawa. Mari kita lihat saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, ini sangat menarik sekali saudara. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini sangat menarik sekali. Mari kita membacanya di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai ayat ketiga berkata, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut gambar rupa Allah. Anda lihat, ayat 1 di dalam Kejadian pasal 5 dikatakan bahwa manusia diciptakan, dibuatnya menurut gambar dan rupa Allah. Namun kalau kita baca pada ayat kedua dan ketiga, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat yang kedua adanya pernikahan antara Adam dan Hawa. Ayat 3 adalah sebuah peristiwa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Anda lihat, perubahan yang sangat-sangat drastis, perubahan yang sangat ekstrim terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Anda lihat, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya lalu memberi nama Set kepadanya. Anda lihat, setelah terjadinya jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, kemudian mereka diusir dari Taman Eden, kemudian Kain membunuh Habel, dan kemudian akhirnya di umur ke-130, Adam memiliki anak yang lainnya bernama Set. Tapi lihat, saudara, perubahannya ada di mana? Perubahannya ada di perkataan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ketika Set dilahirkan, ketika Kain dilahirkan, ketika Habel dilahirkan, mereka tidak lagi dilahirkan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi sudah dilahirkan menurut gambar Adam yang berdosa. Dan seluruh keturunan manusia pada akhirnya dilahirkan dalam keadaan berdosa, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Putus hubungan antara manusia dengan Allah. Karena dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa ini. Termasuk kita pada hari ini. Saudara dan saya, kalau kita adalah manusia yang dilahirkan dari seorang ibu, Alkitab menjelaskan bahwa kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Hubungan antara kita dengan Tuhan putus. Nah, upah dosa adalah maut, tidak hanya berbicara putusnya hubungan antara Allah dengan manusia secara rohani, bukan hanya diancam hukuman mati secara jasmani, tetapi ini ada sebuah ancaman yang sungguh-sungguh menakutkan dan luar biasa, bahwa pada akhirnya manusia akan terpisah kekal selama-lamanya dengan Tuhan. Manusia di neraka dan Tuhan di sorga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia dengan berbagai macam cara berusaha untuk mengembalikan hubungan antara Allah dengan manusia. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara, tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhirnya apa? Usaha terbaik apapun yang dilakukan oleh manusia tidak mungkin mengembalikan hubungan itu. Manusia berusaha untuk berjumpa dengan Allah. Manusia melakukan hal-hal yang terbaik untuk mendapatkan perjumpaan dengan Allah. Tetapi pada akhirnya saudara, tidak ada satupun usaha manusia yang dapat dengan usahanya mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena hubungan antara Allah dan manusia putus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, fakta yang benar adalah
bukan manusia yang berusaha untuk berjumpa dengan Allah, tetapi Allah lah yang dengan usahanya menjumpai manusia. Anda lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa diri mereka telanjang dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Adam merasa malu dengan ketelanjangannya dilihat oleh Hawa, begitupun sebaliknya apa yang terjadi oleh Hawa. Untuk menutupi ketelanjangan mereka, kemudian mereka mengambil daun pohon ara, kemudian membuat sebuah cawat dan dikenakan oleh mereka, dan pada akhirnya hubungan antara manusia dan manusia selesai. Mereka merasa tidak lagi telanjang. Tapi pertanyaannya, bagaimana manusia dengan Tuhan? Saudara, kemudian apa yang terjadi? Tuhan masuk ke dalam Taman Eden. Memanggil berkata, Hawa, Hawa, Adam, Adam, di manakah engkau berada? Anda lihat, ketika manusia mendengar suara Tuhan, manusia langsung menjadi takut dan bersembunyi. Anda lihat, dosa merusak hubungan dengan Allah. Dosa merusak perjumpaan dengan Allah. Ketika Allah mencari manusia, manusia sembunyi. Dan kemudian Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam berkata, kami di sini Tuhan. Kenapa engkau sembunyi? Karena kami takut Tuhan. Anda lihat, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kenapa kalian bersembunyi dan kenapa kalian takut terhadap aku? Kami telanjang. Benarkah mereka telanjang? Secara fisik mereka udah tidak telanjang. Karena mereka sudah mengenakan cawat dari daun ara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, usaha manusia tidak bisa menyelesaikan keterputusan hubungan antara Allah dan manusia. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuhan, saudara? Allah mengambil binatang, menyembelih binatang tersebut, tercurah darah binatang tersebut, diambil kulitnya. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 berkata, Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa gambaran tentang nubuatan akan ada sebuah pengorbanan yang sempurna yang akan dilakukan oleh Yesus di kayu salib dengan pengorbanan darahnya. Allah mengambil binatang, Allah menyembelih binatang itu, dan kemudian darah binatang tercurah. Diambillah kulitnya, dibuat pakaian, dikenakan kepada Adam dan Hawa. Barulah selesai hubungan itu. Barulah selesai persoalan itu. Anda lihat, dari awal kita sudah melihat peristiwa yang pertama menjelaskan bahwa dosa merusak hubungan antara Allah dengan manusia. Sehingga terjadilah sebuah keterpisahan. Dosa menyebabkan rusak perjumpaan dengan Allah. Manusia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya. Manusia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menjalin hubungan dengan Allah. Tetapi manusia gagal. Hubungan itu bisa diselesaikan ketika Allah melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang indah. Merupakan sebuah gambaran yang indah bahwa akan ada suatu pengorbanan yang sempurna yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhirnya Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk dikorbankan bagi penebusan dosa dan kesalahan kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus sudah mengorbankan darahnya agar terjadi sebuah hubungan perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Tapi saya mau mengatakan, perjumpaan ini hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus,
Kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa saudara, maka saya mau mengatakan saudara tidak akan mungkin mengalami perjumpaan dengan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bukan bicara tentang agama. Karena saudara beragama Kristen kemudian otomatis Anda mengalami perjumpaan dengan Allah. Tidak, saudara. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan karena saudara beragama Kristen kemudian saudara memiliki perjumpaan dengan Allah. Tidak. Tidak ada satupun upacara yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan atau sebuah gereja menyebabkan perjumpaan itu dengan Tuhan. Tidak ada. Yang ada adalah ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mengalami perjumpaan itu. Saya akan buktikan. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang 17, saudara. Di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-17, sebuah ayat yang sangat luar biasa sekali, saudara. Di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Efesus pasal 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu, perhatikan, sehingga oleh imanmu, bukan agamamu, bukan gerejamu, tetapi oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Jadi Anda lihat, perjumpaan pertama kali kita dengan Yesus adalah ketika kita percaya. Efesus berkata, sehingga oleh imanmu. Sehingga oleh imanmu. Yohanes 3 ayat 16 jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada saudara. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak dibinasakan. Tidak dipisahkan dari Allah. Melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga. Anda lihat. Yang saya maksudkan pada bagian ini, perjumpaan dengan Tuhan, bukan Anda melihat fisik, ketemu Tuhan secara fisik, bukan. Anda melihat dengan mata Anda, tetapi perjumpaan ini adalah sesuatu yang indah, di mana ketika saudara percaya, Yesus ada diam di dalam hati kita. Anda mungkin sering mendengar, apakah engkau sudah menerima Yesus di dalam hatimu? Apakah engkau sudah menerima Yesus di dalam hatimu? Karena ungkapan kata menerima Yesus ini bukan berbicara, kembali saya mengatakan ini bukan bicara tentang agama. Tapi ini bicara tentang kepercayaan saudara secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ini bukan bicara tentang bahwa saudara tahu kepada Tuhan. Ini bukan bicara tentang bahwa saudara memahami Tuhan. Bukan. Ini berbicara tentang saudara mempercayai Tuhan secara sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan, oleh imanmu Kristus diam. Yang tadinya kita terpisah dari Tuhan, yang tadinya antara kita dengan Tuhan terpisah, tapi ketika kita percaya Yesus ada diam di dalam hati kita. Sehingga 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan, setiap kita yang percaya, setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita yang percaya bahwa Yesus telah datang untuk menebus dosa kita, maka Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita hari ini adalah bait Allah. Saudara yang kekasih, bait Allah berarti tubuh kita adalah tempat tinggalnya Allah. Dia diam di dalam hati kita. Dia ada di dalam hati kita. Dia adalah pribadi yang hidup. Dia ada di dalam diri kita bukan cuma untuk duduk-duduk, diam-diam dan tidak berbuat apa-apa. Tidak, saudara. Allah akan memimpin kita. Allah akan membimbing kita. Dan Allah akan mengajari kita untuk ada sesuatu buah yang keluar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini. Tentang perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagian ini adalah saya sangat tertarik sekali. Karena ayat yang ke-11 setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia berjalan menuju ke Damsyik dan kemudian ketemu dengan Tuhan. Pada akhirnya dia tersungkur dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, aku Yesus yang kau aniaya ini.
Saudara, perjumpaan itu mengubahkan Paulus. Yang pertama terjadi oleh Paulus adalah matanya buta. Kemudian teman-temannya membimbing Paulus menuju ke Damsyik. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, ketika Paulus percaya kepada Tuhan, langsung ada sebuah aksi yang dilakukan oleh Paulus. Anda lihat, kalau kita baca dari ayat yang 10 berkata, ayat yang ke-8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Lihat saudara, ketika dia bangun membuka matanya, dia menjadi buta. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan kepada Ananias berkata apa? Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Apa yang dia lakukan? Ia sekarang berdoa. Anda lihat. Seorang yang benar-benar telah menerima Yesus. Dia sudah mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus. Reaksi pertama dan itu reaksi yang normal adalah langsung memiliki sebuah kerinduan yang dalam untuk datang berjumpa, memiliki hubungan yang dalam dan akrab dengan Tuhan. Nah itu diungkapkan dalam suatu sikap yang namanya berdoa. Saya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sulit di dalam pemikiran saya kalau saudara mengatakan sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus, dan kemudian doa tidak menjadi sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, tetapi saudara tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan? Saya bilang sama anak-anak saya, kalau engkau tidak mau berdoa, kalau engkau tidak suka berdoa, kalau engkau tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, saya katakan, saya ragu kalau kalian sudah percaya Yesus. Mungkin karena kalian anak pendeta, kalian tahu siapa Yesus. Karena kalian mendengar khotbah-khotbah saya. Tapi kalau hati kalian jauh dari Tuhan, kalau kalian tidak mau datang kepada Tuhan, kalau kalian tidak memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, saya mengatakan saya ragu kalau kalian sudah percaya Yesus. Karena reaksi pertama, tindakan pertama ketika berjumpa dengan Tuhan, pasti punya sebuah kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan, saudara. Anda lihat, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, langsung mencurahkan isi hati dalam kerinduannya kepada Tuhan di dalam doa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, doa itu begitu penting. Doa bukan cuma sebagai alat untuk kita meminta, tetapi doa dijadikan sebagai sarana oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Dia. Saya mau bilang dalam nama Yesus, kalau hari ini masih ada orang-orang Kristen meragukan tentang perjumpaan dengan Tuhan, untuk apa Tuhan memerintahkan kita berdoa? Berdoa bukan cuma sebagai alat untuk meminta, tetapi doa adalah sebagai bentuk ungkapan isi hati kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Anda lihat, apa kurangnya Yesus? Yesus punya segalanya. Yesus pribadi yang sempurna ketika dia menjadi manusia. Tetapi tetap dia datang berdoa kepada Bapanya. Kenapa? Karena dia punya kerinduan untuk datang kepada Bapanya, sebuah ungkapan isi hati, kasih dan cintanya kepada Bapanya. Saudara, doa adalah sebagai bentuk ungkapan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak berdoa dalam nama Yesus, kita tidak mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika ia bertemu dengan Tuhan? Anda lihat ayat yang ke-17.
Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, yang terjadi atas Paulus, dia bukan cuma rindu dan berdoa, tetapi dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, saya banyak melihat orang-orang Kristen kebingungan tentang kata didiami oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Didiami oleh Roh Kudus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sebuah peristiwa, adalah sebuah perkara yang berbeda. Didiami oleh Roh Kudus adalah ketika saudara percaya seperti yang saya tadi katakan, ketika kita percaya dalam Efesus 1 ayat 13 mengatakan, Efesus 1 ayat 13 saudara. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus. Kata dimateraikan oleh Roh Kudus dalam 2 Korintus 1 ayat 22, materai adalah sebagai tanda miliknya, tanda milik Tuhan, di mana Roh Kudus diam di dalam hati kita. Itu yang dinamakan didiami oleh Roh Kudus. Berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus itu perkara yang berbeda. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita berkuasa penuh atas seluruh hidup kita. Sehingga kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kata dipenuhi oleh Roh Kudus bukan seperti banyak penafsir-penafsir Alkitab yang liar. Mereka mengatakan bahwa dipimpin dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa mereka harus berbahasa roh. Dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menganggap bahwa mereka harus punya mujizat-mujizat yang besar. Bukan. Yang dimaksudkan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sebuah kehidupan. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, semuanya adalah ungkapan pikiran, perasaan, dan tindakan dari Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang anak Tuhan yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia bukan cuma kehidupannya rindu untuk datang kepada Tuhan, tetapi hari lepas hari kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tanda seseorang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia akan memiliki buah-buah roh di dalam hidupnya. Akan dirasakan oleh orang lain apa yang diperbuat dan dilakukannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita lihat saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagian terakhir khotbah saya adalah tanda yang ketiga dari perjumpaan Paulus dengan Tuhan adalah ayat 19 dan ayat yang ke-20 berkata, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Wow. Tanda yang ketiga. Seseorang yang sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hatinya. Tanda yang ketiga bahwa seseorang punya kerinduan yang dalam untuk datang kepada Tuhan. Tanda yang ketiga bahwa seseorang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa kehidupannya selalu punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini bukan hanya berbicara tentang bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir setan. Bukan. Memberitakan Injil adalah memberitakan siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang telah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan dan dibangkitkan, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, dan keselamatan di dalam Yesus adalah kepastian. Saya berulang-ulang mengatakan kalau gereja sudah tidak menginjil, maka di hadapan Tuhan gereja itu berhenti menjadi gereja. Tanggung jawab kita,
Tugas kita bersama adalah memberitakan kabar baik kepada siapapun, ketika di tempat kerja, di kampus, di sekolah, di mana saja ketika kita berjumpa. Beritakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada pribadi lain. Ketika kita percaya, kita diberikan keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 hal penting dalam kehidupan orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hatinya. Pertama, dia punya kerinduan untuk berdoa. Yang kedua, kehidupannya dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang selalu memberitakan Injil. Amin.